Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Rekayasa Gempa di channel Belajar Struktur di UBL. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan secara online ini. Hari ini kita akan memulai satu topik baru di pertemuan ini dan mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan. Kita akan mendiskusikan beberapa strategi-strategi yang bisa diaplikasikan ke bangunan untuk menahan beban gempa. Di pertemuan sebelumnya sudah kita diskusikan bagaimana kita bisa menghitung sebuah beban gempa yang kemungkinan akan dipikul sebuah bangunan yang berada di daerah tertentu. Kalian sudah tahu cara menghitungnya, ya. Selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu bebannya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita strateginya agar kerusakan-kerusakan yang ada di bangunan itu bisa dikontrol dan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kegagalan pada bangunan, ya. Namun sebelum kita masuk kepada strategi-strategi apa yang bisa diterapkan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dulu dari kejadian-kejadian gempa yang pernah ada di masa lalu. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya mendapat perhatian dari kalian, kerusakan yang sering atau dikenal dengan istilah soft story phenomenon. Itu adalah fenomena kegagalan lantai dasar seperti terlihat di gambar ini. Ya, gambar di sebelah kiri ini adalah sebuah ruko. Terlihat di sini ada logonya di sini. Ini bukan saya juga endorse Spotek, tapi ini menandakan ini adalah sebuah ruko dan dia biasanya ini digunakan sebagai tempat tinggal, ya. Dan di bawahnya itu sebagai toko, namanya juga ruko, ya, rumah toko. Dan terlihat di sini kalau kalian perhatikan itu kerusakan akibat gempa. Ini kejadiannya gempa Padang tahun 2009. Itu kalau kita perhatikan lantai 2-nya itu relatif tidak terjadi banyak kerusakan, ya. Tapi yang mengalami kerusakan parah itu adalah lantai 1. Jadi kita kalau tadinya ini bangunannya tentunya rata, ya. Sekarang itu sudah berdeformasi seperti sejauh ini. Jadi ini deformasi yang dialami oleh lantai 1. Sementara lantai 2-nya itu praktis bisa dikatakan hampir tetap tidak terlalu leaning atau masih relatif lurus, ya. Jadi semua konsentrasi kerusakan itu terjadi di lantai 1. Itu yang terjadi pada gambar ini. Sama halnya seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Ini sebenarnya kalau kalian nanti cari informasinya, ini tadinya ini ruko 3 lantai ini, ya. Jadi lantai 1-nya dulu amblas, bukan amblas dalam artian tenggelam di telan bumi, ya, tapi ketimpa gitu. Ini amblas, bayangkan amblas seperti pancake atau ya lenyek gitu, ya. Jadi lantai 1-nya amblas. Dari mana saya tahu itu? Ya, pertama-tama dari sini. Mana mungkin kita mau, ini kan yang biasanya ada di lantai atas sebuah bangunan, kan. Ini yang namanya pembatas, ini kan dinding pembatas di teras gitu, ya. Ini kan dia masa rata sama jalan gitu atau sama areal jalan sini. Jadi ini tadinya ini dalam posisi lantai 2 ini. Jadi kalau saya ibaratkan tadinya dia 3 lantai begini, ya. Ini dia. Ini sudah tidak ada lagi, hancur gitu. Sementara lantai 2 dan lantai 3-nya ada kerusakan tapi masih bisa dikatakan berdiri gitu. Jadi kalau leluconnya, kalau bangunan ini dipindahkan ke tempat lain udah 2 lantai dia jadinya udah bisa berfungsi, atau ini kalau dilanjutkan masih bisa digunakan sebagai lantai 1 dan lantai 2. Tapi ya itu sebagai
guyonan saja, tapi bangunan ini udah nggak bisa berfungsi lagi. Nah, ini lantai satunya ini ambles, jadi tidak ada lagi di lantai satunya. Nah, ini yang dikatakan kegagalan lantai dasar. Jadi lantai dasarnya itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu terlalu lunak, terlalu soft. Ya, terlalu soft dalam artian di sini terlalu fleksibel. Ya, terlalu fleksibel atau bisa dikatakan juga kurang kaku. Ya, relatif kurang kaku dibandingkan lantai di atasnya. Di atasnya itu cukup kaku, sementara di bawahnya relatif tidak kaku, sangat fleksibel. Nah, mungkin kalian berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa lantai dasar ruko ini bisa lebih fleksibel atau kurang kaku dibandingkan dengan lantai di atasnya? Saya ingin kalian coba memikirkan kira-kira tipikal layout sebuah ruko bagaimana. Kalau ruangan di lantai dasar itu toko-toko digunakan sebagai toko, kira-kira pembagian ruangannya bagaimana? Apakah banyak dinding-dinding pemisah? Tentunya tidak ya. Relatif di bawah itu, dinding-dinding pemisah itu hanya di sini dan di sini misalkan. Ya, sementara di antaranya kosong. Dan kalau di atas itu lebih karena dia gunanya sebagai tempat tinggal, itu dinding-dinding pemisahnya itu relatif lebih banyak. Kalau saya gambarkan ini sketsanya di lantai 2 misalkan ya, mungkin ada pembagian ruangan seperti begini ya, ada pembagi ruangan. Sementara kalau di lantai satunya itu hanya kiri dan kanannya saja, sehingga dia itu yang membuat ini lebih kaku ya dibanding yang ini kurang atau lebih fleksibel lantai satunya. Ya, itu yang membuat dia lebih fleksibel sehingga menyebabkan kegagalan lantai dasar. Dan itu juga bukan hanya terjadi di ruko, kegagalan lantai dasar atau soft story. Ini terlihat di gambar ini sebuah kejadian gempa tahun 2016 di Aceh. Ini ketepatan yang di runtuh ini sebelah kiri ini adalah gedung pertemuan. Ya, gedung pertemuan yang ini juga lantainya habis ya rata sama tanah, sementara lantai 2 dan lantai 3-nya mengalami kerusakan tapi masih ada gitu ya. Ini juga akibat lantai satunya itu lebih fleksibel. Contoh yang lebih nyata itu terjadi pada gambar yang kedua ini. Ini pilar-pilar pada bangunan masjid yang belum sepenuhnya selesai sebenarnya ini, dan bayangkan di sini ini adalah lantainya dan juga ada kubahnya ini yang cukup berat. Nah, ini kan lantainya ini dan balok-balok ini kan kekakuannya itu kan tinggi sekali. Sementara kolom-kolom ini hanya disupport beberapa tempat dan relatif kecil dibandingkan kekakuannya dibandingkan dengan plat lantai yang di atasnya. Jadi itu yang menyebabkan bangunan masjid ini kolaps akibat kekakuan kolom-kolom yang menopangnya lebih kecil dibandingkan yang di atasnya. Jadi logikanya ini seperti kira-kira beginilah. Kalau misalkan kaki-kaki yang menopang itu sangat ringkih gitu ya, sementara yang mau dipikul di atasnya itu cukup berat dan cukup kaku ya. Ini kan kalau ada misalkan gempa menggoyang bangunan tersebut, ini kan bisa jadi goyang sangat besar sekali, sangat signifikan kaki-kaki bangunan tersebut. Jadi ibaratkan adalah kolom-kolom itu adalah kaki-kaki strukturnya yang akan memikul benda di atasnya yang cukup kaku dan berat. Sehingga konsentrasi kerusakan akan otomatis terjadi di lantai bawah karena dia lebih soft. Itu maksudnya kegagalan lantai dasar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kira-kira masih ada hal yang terganjal di benaknya, coba disampaikan di bagian komentar. Nanti akan saya coba elaborasi lagi lebih lanjut kalau ada penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan.
Kegagalan yang lain atau pelajaran dari kerusakan gempa yang bisa kita pelajari dari sejarah adalah kegagalan pasangan bata. Ya, kegagalan pasangan bata seperti terlihat di dua gambar ini. Ini di sebelah kiri, ini sebelum kejadian gempa Nepal tahun 2015. Ini sesudah gempa. Terlihat struktur pagoda-pagoda ini rata sama tanah. Ya, tentunya jenis struktur seperti ini yang menggunakan pasangan bata itu sangat banyak sekali terdapat di Indonesia. Hampir semua bangunan rumah tinggal di Indonesia pasti menggunakan pasangan bata. Nah, apakah pasangan bata tidak diperbolehkan atau tidak kuat menahan beban gempa? Sebenarnya tidak juga demikian. Jadi kalau pasangan bata itu dirancang dengan baik, didesain dengan baik, itu bisa juga dia menahan beban gempa, tidak mengalami keruntuhan seperti terlihat di gambar ini. Nah, lantas apa yang membuat struktur pagoda ini hancur parah ketika dikenakan gempa? Yang kurang dari struktur ini adalah batanya itu tidak ada pengikatnya. Tidak ada pengikat-pengikat atau kolom praktis yang mengikat pasangan bata tersebut. Di sini bagian sini sebenarnya ini ada pengikat, makanya dia tidak bagian bata yang ini tidak hancur gitu. Jadi pengikat itu maksudnya bagaimana? Makanya kalian di kelas-kelas awal struktur bangunan kan diajarkan tuh, kalau misalkan kita menggunakan pasangan bata dengan jarak-jarak tertentu, itu harus ada kolom praktis, ya kan? Kolom praktis yang mengikat pasangan bata tersebut sehingga dia ada pengakunya. Jadi ini kolom praktis, ya. Kolom praktis itu akan berfungsi sebagai pengikat pasangan bata tersebut. Ini pasangan batanya. Itu gunanya dia kolom praktis. Mengekang pasangan bata tersebut untuk dia tidak gampang buyar. Ya. Jadi kalau selama ini kolom praktis itu dianggap tidak berfungsi, tidak terlalu penting, sebenarnya kolom praktis itu penting banget untuk menjaga integritas atau kesatuan dari pasangan bata tersebut. Makanya kan di struktur bangunan disebutkan luasan tertentu 12 meter persegi itu harus dipasangin kolom praktis. Jadi kalau luasan batanya terlalu luas, nanti dia lebih gampang runtuh kalau tidak dipasangin kolom praktis, ya. Jadi sayangnya banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang mungkin karena pertimbangan biaya yang mengabaikan keberadaan kolom praktis ini. Jadi tidak dibuat kolom praktis ini, langsung saja pasangan bata. Yaitu yang perlu diingat dari atau yang dipelajari dari kegagalan pasangan bata di kejadian gempa sebelumnya. Nah, kalau tadi saya bilang banyak bangunan yang ada di masyarakat yang tidak menggunakan kolom praktis, ya, dengan alasan pertimbangan biaya. Jadi bukan tidak ada panduan dari Kementerian PU dalam hal ini yang memberikan panduan teknis bagaimana kita seharusnya membangun rumah tahan gempa. Contohnya seperti ini ada panduan yang cukup lengkap bagaimana kita membangun rumah tembok yang bisa menahan beban gempa atau bisa memikul beban gempa. Sebenarnya terminologi tahan gempa ini kadang-kadang kalau saya berpikir ini kurang tepat juga gitu. Jadi kalau diibaratkan tahan gempa itu kan tahan api, bukan berarti dia tidak bisa terbakar. Tahan air bukan berarti dia nggak bisa bocor. Jadi tahan gempa berarti juga bukan berarti dia pasti tidak runtuh gitu. Jadi ada juga pemahaman yang salah bahwa tahan gempa itu bukan berarti dia tidak bisa rusak kalau terjadi gempa. Sebenarnya nanti semakin banyak kita diskusi di pertemuan ini, tahan gempa itu berarti kerusakannya itu bisa diminimalisasi, bisa diarahkan, bisa direncanakan sesuai dengan yang sesuai dengan diinginkan supaya tidak terjadi kerusakan yang parah.